Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa lagi dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Elidia Praptanti dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Kebenaran Tuhan. Berdasarkan Roma 1 ayat 18 sampai 32 bersama saya Theophilus Nathanael. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur berterima kasih bahwa pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah dan ilhamilah kami agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga memelihara dan melakukan isi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntun dan tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Roma 1 ayat 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mereka menyatakan diri berhikmat, padahal mereka telah menjadi bodoh. Seorang bernama J. Bruce Ismay adalah direktur utama White Star Line, perusahaan pemilik kapal Titanic. Ismay terkenal karena pernyataannya bahwa Titanic adalah kapal yang tidak bisa tenggelam karena desainnya canggih, strukturnya kokoh, dan teknologinya terbaru pada masanya. Namun pada malam 14 April 1912, Titanic menabrak gunung es di Laut Atlantik Utara dan akhirnya tenggelam. Meskipun dianggap sebagai simbol kemewahan, kecanggihan, ketangguhan, Titanic tetap tidak bisa menghindari nasib tragisnya. Pengetahuan manusia tak mampu menandingi kebenaran Tuhan. Dan dalam teks Alkitab pada hari ini, Rasul Paulus menulis tentang kemarahan Tuhan terhadap dosa manusia yang tidak mau mengenalnya dan hidup menurut kebenarannya. Meskipun Tuhan telah menyatakan dirinya dan alam semesta menunjukkan kebesarannya yang tidak dapat disangkal, tetapi banyak yang memilih untuk mengabaikannya. Pada bacaan ini Rasul Paulus menyatakan bahwa meskipun manusia merasa berhikmat dengan pengetahuan dan kebijaksanaan mereka sebenarnya telah jatuh ke dalam kebodohan karena menolak kebenaran tentang Tuhan. Manusia menggantikan kebenaran Tuhan dengan pemikiran dan pengertian mereka sendiri. Manusia tahu tentang Tuhan, tetapi tetap memilih untuk tidak memuliakannya. Mereka larut dalam pikiran yang sia-sia dan memilih untuk hidup berdasarkan pengertian mereka sendiri. Teens di usia yang masih muda, kita tentu ingin mencoba hal-hal yang baru. Hari ini kita diingatkan untuk menghormati Tuhan dalam setiap pertimbangan, dalam setiap pengambilan keputusan kita. Dalam menghadapi godaan untuk mengagungkan pengetahuan dan kebijaksanaan manusia yang dianggap muktakhir dan benar, kita diingatkan untuk menjaga pikiran, menjaga hati, agar tetap berpegang pada kebenaran Tuhan. Karena dengan demikian, kita tidak menjadi orang yang bodoh secara rohani dan bertindak sesat. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah kami, tuntunlah kami untuk berpegang pada kebenaran-Mu, tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, agar kiranya kehendak Tuhan sajalah yang menjadi penuntun di dalam kehidupan kami. Tolong dan tuntunlah kami Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semua.